Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sobat. Kali ini sobat sedang bersama Nisa dan kita akan belajar bagaimana budidaya jeruk pamelo di sentra jeruk pamelo Sukomoro, Kabupaten Magetan. Asal sobat tahu, jeruk pamelo merupakan komoditas unggulan di Kabupaten Magetan loh. Yuk kita masuk ke kebun jeruknya. Nah, tanaman jeruk pamelo dapat ditanam di dataran rendah maupun dataran tinggi, tetapi akan lebih optimal jika ditanam di dataran rendah, yaitu di bawah 400 meter dari permukaan laut, dengan sinar matahari ideal sekitar 50 hingga 60%. Tanah yang cocok untuk ditanami tanaman jeruk pamelo adalah tanah dengan komposisi pasir lebih dominan sehingga memungkinkan drainase yang baik agar tidak ada genangan air di lahan, serta pH tanah yang optimal untuk tanah sendiri adalah 5 hingga 6. Sebelum menanam jeruk pamelo, langkah awal yang dapat dilakukan yaitu melakukan pembersihan lahan. Pada lahan bekas tanam, cukup dengan menyingkirkan rumput dan juga sisa tanaman. Nah, bisa juga dilanjutkan dengan melakukan pengecekan pH tanah. Setelah itu, dapat membuat lubang tanam dibuat dengan ukuran 50 x 50 x 50 cm atau 60 x 60 x 60 cm. Tanah bagian atas dan bawah dipisahkan saat menggali, lalu dibiarkan selama 1 bulan. Setelah itu, masing-masing bagian dicampur dengan pupuk kandang atau kompos, kemudian dimasukkan kembali ke lubang secara merata. Terakhir, dilakukan penyiraman dan dibiarkan selama 1 minggu sebelum bibit ditanam. Nah, selanjutnya yaitu memilih bibit. Dalam menggunakan bibit, dipilih bibit dari sumber yang terpercaya dan juga bersertifikat, serta gunakan bibit hasil perbanyakan vegetatif seperti okulasi atau sabung pucuk, karena lebih cepat berbuah dan juga memiliki sifat yang sama dengan induknya. Secara fisik, bibit harus sehat, batangnya lurus dan kokoh, daunnya hijau, segar tanpa gejala penyakit, serta akarnya kuat dan tidak membusuk. Nah, dalam melakukan penanaman tanaman jeruk pamelo, jarak tanam ideal adalah 3 x 3 meter. Penanaman bibit jeruk pamelo sebaiknya dilakukan di awal musim hujan agar tanaman mendapatkan cukup air. Penanaman dapat dilakukan dengan memasukkan bibit ke lubang tanam, lalu ditimbun kembali dengan tanah sambil ditekan perlahan agar tanah padat dan akar tertutup sempurna. Lalu selanjutnya dapat ditancapkan 1 atau 2 ajir sebagai penopang di sisi batang. Saat menancapkan ajir, hati-hati agar ajir tidak merusak akar. Nah, setelah itu bibit disiram dengan air secukupnya. Penyiraman berikutnya dilakukan 2 kali sehari, yaitu pagi dan sore, untuk menjaga kelembapan tanah selama masa awal pertumbuhan. Nah, selanjutnya perlu dilakukan pemeliharaan tanaman. Pemeliharaan tanaman jeruk pamelo sendiri dapat dilakukan secara organik, yaitu dengan melakukan penyiraman yang rutin, baik dengan air hujan atau irigasi. Kedua, melakukan pemupukan, baik dengan pupuk organik seperti kompos, pupuk kandang, atau cairan CPT setiap 1-2 bulan sekali. Nah, untuk pengendalian hama dan penyakit, dapat digunakan pestisida nabati dari bahan alami seperti daun mimba, bawang putih, maupun serai. Sementara penyiangan gulma dilakukan agar tidak ada persaingan antara tanaman utama maupun tanaman sekunder di sekitar tanaman jeruk pamelo. Nah, selanjutnya dilakukan pemangkasan. Nah, pemangkasan bertujuan untuk membentuk tajuk pohon dan juga membuang cabang yang tidak produktif ataupun cabang yang sakit. Nah, di budidaya jeruk pamelo juga ada beberapa hama yang sering menyerang, yaitu salah satunya ada kutu daun, lalat buah, dan juga penggerek batang. Sedangkan penyakit yang umum antara lain ada penyakit klinik, busuk akar, antraknosa. Nah, pencegahannya itu dapat dilakukan dengan sanitasi kebun, penggunaan pestisida nabati, pemangkasan cabang yang terinfeksi, dan juga pemanfaatan musuh alami.
Jeruk pamelo sendiri biasanya sudah mulai berbuah setelah umur 2-3 tahun, tetapi umur optimalnya itu berada pada umur 10-15 tahun dengan jumlah buah 50 hingga 100 buah per pohon. Buah pamelo dapat dipanen dengan waktu optimal itu 6-8 bulan setelah bunga mekar. Nah, pematangan buah terjadi dalam 3 tahap, yaitu pertama kulit berwarna hijau dan keras, kedua berubah menjadi kekuningan, dan ketiga mencapai warna kuning cerah hingga kemerahan. Saat itulah jeruk pamelo sudah siap untuk dipanen. Nah, untuk teknik pemanenan yang benar yaitu dilakukan pada pagi hari saat cuaca cerah dan menggunakan gunting tajam dengan menyisakan 1-2 cm pada tangkai. Setelah panen, buah jeruk pamelo dapat disortir berdasarkan ukuran dan juga kualitas. Buah yang bagus itu dikemas dalam keranjang dan juga dus, lalu dikirim ke pasar lokal, supermarket, ataupun bisa juga langsung dijual ke konsumen. Sementara untuk lahan perlu dilakukan pemeliharaan pasca panen dengan melakukan sanitasi kebun seperti membersihkan sisa buah yang jatuh, pemotongan cabang yang rusak, sakit, dan juga rimbun. Setelah itu pengolahan tanah, pemberian pupuk, dan pembuatan atau perbaikan saluran drainase. Budidaya jeruk memang memerlukan ketelatenan dan juga perhatian. Namun dengan teknik yang tepat, hasilnya sangat menjanjikan. Mari kita mulai bertani dengan cerdas untuk masa depan yang lebih hijau dan sejahtera. Terima kasih sobat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.